Jumpa lagi dengan Miss Vera. Apa kabar semuanya? Tentu dalam keadaan baik-baik ya di rumah. Hari ini Miss akan membawakan karakter kesetiaan konsep ketaatan. Namun sebelumnya Miss akan mengajak teman-teman mengikuti dan menghafal ayat hafalan minggu ini ya. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sekali lagi ya. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ya, hari Minggu ini kita akan membahas konsep ketaatan. Seperti firman Tuhan yang tadi disampaikan, anak-anak Allah harus hidup taat. Nah, Miss punya cerita loh tentang Presil. Teman-teman ikut menyaksikan dan melihat ya cerita tentang Presil yang Miss akan tunjukkan dalam video ini. Kita lihat ya. Judul cerita kita yaitu Presil tetap tinggal di danau. Di ujung cakrawala tempat matahari terbenam, sebuah padang yang subur dan indah di tepi danau, ribuan ekor katak menjadi penghuninya. Makanan dan air melimpah ruah bagi mereka. Nyanyi dan bersukacita adalah pekerjaan mereka sehari-hari. Tralala trilili, tralala trilili. Itulah nyanyian mereka, selalu yang dinyanyikan mereka. Hingga saatnya datang kemarau panjang teramat panjang. Danau mengering. Sungai-sungai habis airnya. Dan padang rumput yang semula hijau kini menjadi kuning gersang. Kata-kata kepanasan, kelaparan, dan kehausan. Pemimpin katak naik ke atas sebuah batu yang besar dan berseru, "Kawan-kawanku semua, musim kemarau kali ini teramat panjang. Mungkin kita telah berdosa hingga Tuhan marah dan menghukum kita." Di tengah kerumunan berkatalah seorang pemuka agama, "Marilah kita memanjatkan doa bersama dan memohon kepadanya. Pasti kemarau ini segera berakhir." Doa-doa pun dipanjatkan, lagu-lagu pujian didengungkan. Hati kusuk menghadap Tuhan, tetapi hujan tak juga turun. Apakah kesalahan kita terlampau besar sehingga Tuhan Sang Pencipta tak mau mengampuni? Seekor katak kecil bernama Presil berkata, "Kukira semua ini bukanlah hukuman. Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih? Mungkin Tuhan hanya ingin menguji kesetiaan kita padanya." "Hush, mana mungkin," seru mereka. "Ini pastilah hukuman. Mungkin doa-doa kita kurang khusyuk. Mari kita berdoa lagi. Kita berpuasa dan mengekang diri. Pastilah Tuhan akan terharu dan mengampuni kita." Maka doa-doa dipanjatkan, lagu-lagu pujian didengungkan. Hati khusyuk menghadap Sang Pencipta. Namun hujan tetap tidak kunjung turun. Mereka kecewa dan mulai putus asa. "Mungkinkah ini pertanda akhir hidup kita?" Pemimpin katak berseru memberi perintah. "Wahai kawan-kawanku, marilah kita menuju ke timur untuk mencari tempat yang baru. Kita tinggalkan tempat ini." Serentak mereka menjawab, "Ayo!" Presil si katak kecil mencoba menghalangi. "Jangan pergi kawan, jangan menempuh perjalanan jauh yang berbahaya, yang tidak jelas tujuannya. Percayalah kepada Tuhan, ini hanya ujian bagi kita.
rombongan katak berderap, tidak menghiraukan si katak kecil. Padang dan danau menjadi sunyi, tinggal Presil seekor diri. Tidak terdengar lagi riuh nyanyian katak. Malam tiba, kunang-kunang menemani si katak kecil. Ribuan binatang berserakan di atas langit. Klap, klip, klap, klip, sungguh indah. Presil duduk di petahan batang pohon seorang diri, memandangi langit. Persediaan air sudah kering, makanan pun sudah hampir habis. Walau begitu, Presil tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan makhluknya menderita terlalu lama. Pada suatu siang, tiba-tiba langit menjadi gelap. Awan hitam menyelimuti angkasa. Tak lama kemudian, titik air menguncur dari langit ke atas bumi. Tes, tes, tes. Makin lama makin banyak dan makin deras. Brus, hujan membasahi bumi. Oh, terima kasih Tuhan, seru Presil kegirangan. Butir-butir air hujan terus berjatuhan dengan lebatnya. Tiba-tiba kejauhan terdengar suara. Kung, 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 kung. Ramai sekali. Ternyata kata-kata yang lain telah kembali. Mereka melihat hujan di kejauhan dan memutuskan untuk kembali. Danau berair kembali, sungai mengalir dan padang kembali menghijau. Kata-kata tinggal di sana dengan bahagia selamanya. Riuhnya nyanyian katak kembali terdengar. Tralala, tralala, terima kasih Tuhan. Demikianlah ceritanya. Tadi kita telah menyaksikan cerita tentang Presil, di mana Presil taat dan percaya kepada Tuhan meskipun doa Presil belum dijawab oleh Tuhan untuk hujan turun. Oh ya teman-teman, konsep ketaatan dapat ditunjukkan melalui yang pertama, melakukannya dengan segera, yang kedua, melakukan sampai selesai, yang ketiga, melakukannya dengan gembira, yang keempat, melakukan lebih dari yang diminta. Contoh konsep ketaatan yaitu, misalnya mama di rumah menyuruh teman-teman untuk melipat selimut ketika teman-teman sudah bangun. Teman-teman harus melakukannya dengan segera dan melakukannya tidak bersungut-sungut, namun melakukannya dengan hati yang gembira. Dan teman-teman juga melakukannya lebih dari yang diminta oleh mama, misalnya menyapu kamar, membersihkan kamar, ataupun yang lain di tempat tidur. Nah, itu aja konsep karakter ketaatan minggu ini. Miss harap teman-teman dapat melakukannya di rumah. Sampai ketemu minggu depan. Dah.